Apakah penurunan tiket pesawat sebesar 10% bakal terrealisasi dan berapa besar dampaknya di masyarakat? Kita bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Aji Bakri dan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Aji dulu terlebih dahulu. Pak Aji, jadi ini udah fix nih kalau penurunan harga tiket untuk Natal dan Tahun Baru mulai berlaku di 16 Desember sampai 3 Januari? Ya, jadi pertama saya menyambut baik. Ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, ya. Jadi dengan adanya pernyataan pemerintah kemarin melalui Menteri Perhubungan, kita menyambut baik. Harapan kita mudah-mudahan ini bisa terrealisasi benar. Karena memang rencananya itu adalah tanggal 19 sampai tanggal 3 Januari ya 2025 akan datang. Karena berdampak positif sekali. Belum aja turun harganya orang sudah senang ini. Apalagi nanti kalau memang benar-benaran turun harganya. Apalagi orang berharap bahwa kalau turun sampai 10% lama-lama turun. Nah ini kita mengapresiasi baik sekali terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini. Itu Mbak, dari DPR insya Allah kita dukung. Tapi kita Pak Haji, ya. Cuman juga ada yang beranggapan meskipun ada warga yang senang tapi juga ada warga yang bilang nih kayaknya terlambat deh kalau mulai dari 16 Desember terus baru dikabarkannya sekarang kan dari jauh-jauh hari sudah pada beli tiket nih untuk Natal sama Tahun Baru. Ya, tidak ada kata terlambat. Yang penting kita sambut baik keinginan daripada pemerintah hari ini. Karena saya sebagai anggota DPR RI yang sudah masuk 4 periode ini, dari dulu kita minta turun-turun nggak pernah turun. Nah, periode keempat saya ini alhamdulillah mudah-mudahan ini. Karena kita juga nanti tanggal 4 Desember akan datang ini akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pak Menteri Perhubungan, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita akan membahas lebih rinci terkait dengan itu. Oleh sebab itu saya pikir kita optimis lah. Menyambut niat baik daripada pemerintah gitu loh. Ya, kita pikir positif lah. Niat pemerintah ini baik, kita sambut dengan positif. Jangan yang aneh-aneh deh, kira-kira gitu Mas. Nah, kalau disambut positif juga nggak dari seorang pengamat penerbangan Pak Alvin Lee dengan penurunan tiket selama Natal dan juga Tahun Baru, Pak Alvin? Ya, yang dilakukan pemerintah adalah sebenarnya menurunkan tarif batas atasnya. Ya, tadi disebutkan kalau harga tiketnya itu misalnya 1 juta tarif batas atas, sekarang tarif batas atasnya menjadi 900.000 gitu ya. Dan untuk bisa menurunkan harga tiket yang dibayar oleh penumpang itu pemerintah memangkas 1 PJP 2U retribusi bandara itu dipangkas 50%, kemudian harga aftur itu juga Pertamina memberikan diskon dan flat rate di Indonesia. Kalau biasanya harga aftur itu paling murah di Indonesia adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Makin jauh ke timur, ke barat harganya makin tinggi. Tapi untuk periode ini harga aftur itu disamakan. Sehingga harga aftur semuanya murah. Jadi kalau misalnya turun 10% atau diskon 10% dari batas atas, berarti artinya nggak ngefek-efek banget. Ataupun kalau turun ya nggak turun-turun banget gitu Pak Alvin? Iya, jadi gini, kita kan harus paham ya bahwa harga tiket itu diatur pemerintah ada batas bawah, ada batas atas. Pada saat-saat tertentu ketika sepi, itu maskapai penerbangan juga tidak jualnya pas persis di batas atas. Mungkin agak turun di 10%, 15% di bawah batas atas. Nah, ketika sekarang ini biasanya pada saat high season atau peak season, pada saat ramai itu menjualnya pada tarif batas atas. Sehingga sekarang akan terasa yang biasanya itu 1 juta sekarang menjadi 900.000. Tapi bisa saja 900.000 ini menjadi lebih mahal daripada biasanya kalau pas hari sepi, di mana mungkin harga biasanya pas saat sepi 850.000. Jadi ini niatnya pemerintah menurunkan, tapi harus juga sadar bahwa tidak semuanya itu nanti akan merasa oh ini lebih murah daripada biasanya, karena pada saat biasanya sepi juga bisa lebih bahkan lebih murah ya daripada penurunan diskon 10% itu gitu ya maksudnya. Oke, kalau gitu Pak Haji, sebenarnya ini hanya kenapa pertanyaannya kira-kira
hanya Natal dan Tahun Baru aja. Gimana juga kalau yang bertanya-tanya, kalau Lebaran gimana? Kan cukup jauh juga nih kalau misalnya ada penurunan diskon, lebih senang lagi. Ya, saya pikir yang jelas kan keinginan masyarakat yang dirasakan hari ini kebutuhan mendesak itu adalah yang banyak dinikmati hari libur ini, Nataru kita. Nah, oleh sebab itu langkah awal daripada pemerintah untuk menurunkan harga tiket ini kita sambut baik. Nah, tentu juga tidak segampang itu, banyak aturan, banyak yang terkait dengan penurunan harga ini. Tentu mungkin masalah harga afturnya yang tentu juga kita masih tergantung. Yang kedua, di bandaranya bagaimana, operasional pesawatnya bagaimana, sewa pesawatnya bagaimana. Saya pikir itu nanti akan berlanjut. Ini awal, saya bilang sekali lagi, ini awal kita sambut baik daripada keinginan pemerintah untuk menurunkan. Mau turunnya berapa tapi niatnya untuk pemerintah ini jelas-jelas baik. Oleh sebab itu kita optimis saja deh kira-kira sama pemerintah yang mempunyai keinginan untuk baik ini. Nah, oleh sebab itu kita berharap bahwa kami dari DPR Komisi 5 insya Allah akan mengawal keinginan daripada pemerintah untuk menurunkan ini. Dan tentunya keinginan pemerintah itu turun 10%, nanti kita bahas di DPR. Apa memungkinkan masih bisa turun. Ya, karena banyak komponen-komponen yang mungkin bisa ditekan. Ya, termasuk di bandara sudah tuh monopoli Pertamina Aftur itu juga mungkin harus dibuka, kita cari. Karena monopoli ini juga di lain sisi ada bagusnya tapi ada juga jeleknya. Nah, kita berharap betul-betul ini bisa diinginkan oleh masyarakat akan tercapai. Gitu. Oke, nah kalau gitu Pak Alvin kan sebenarnya ini baik ya buat masyarakat jadi cukup lega lah ya untuk menyediakan mungkin merogoh kocek yang lebih murah lah untuk nanti tiket Natal dan juga Tahun Baru. Nah itu buat warganya yang senang. Tapi kalau buat perusahaan maskapai penerbangannya gimana? Yang harusnya mungkin ya harus bisa juga nih meraup agak lebih tinggi misalnya pada saat Natal dan juga Tahun Baru. Jadi sebaliknya. Ya, sebetulnya harga tiket dalam negeri ini sudah 5 tahun tidak boleh naik ya. Jadi ini kalau dipaksa turun, saya khawatir perusahaan-perusahaan kita nggak akan mampu bertahan. Dan jangan lupa ketika ini dipaksa turun, oke, misalnya setiap tiketnya turun Rp100.000 saja. Apakah pihak maskapai penerbangan juga dapat menekan biayanya turun Rp100.000 per tiketnya? Kalau tidak, mereka akan menanggung kerugian. Dan ini akan terus berlanjut. Jangan lupa tadi komentar dari masyarakat sendiri. Sekarang diskon 10%, nanti jadi 15, 20, 50%. Industrinya nggak akan bisa bertahan seperti itu. Dan ini saya justru menilai pemerintah tidak memberi edukasi yang realistis kepada masyarakat bahwa ini loh harga realistis untuk transportasi udara sekian. Kemudian juga yang saya sangat sesalkan adalah pemerintah mau menekan harga yang dibayar oleh penumpang. Jadi bukan hanya harga tiket tapi juga retribusi bandaranya dipangkas ya. Tapi dari pemerintah sendiri tidak mau menghapus PPN untuk tiket domestik dan aftur domestik. Ini sangat tidak adil karena tiket ke luar negeri tidak dipungut PPN. Aftur untuk penerbangan ke luar negeri tidak dipungut PPN, tapi di dalam negeri tiketnya dipungut PPN. Makanya itu dia yang menyebabkan tiket dalam negeri jauh lebih mahal ya, Pak Alvin? Benar, karena PPN tiketnya aja udah 11% kan. Nanti kalau Januari jadi 12%, jadi 12%. Oke, Pak Alvin, saya mau nanya. Afturnya juga. Oke, kalau gitu saya balik lagi ke anggota DPRD, Pak Aji. Kalau gitu, kalau tadi Pak Alvin mengkritisi soal niatnya baik untuk masyarakat, tetapi juga bagaimana dengan kesehatan dari perusahaan maskapai sendiri. Nah, sebenarnya kalau penurunan diskon 10% ini ada bantuan juga nggak sih? Kan tadi ada dari pemotongan diskon, berarti artinya hanya pemotongan diskon untuk aftur saja, artinya tidak ada bantuan nih dari pemerintah misal ke perusahaan. Ya. Kalau saya melihat, Mbak, ini kan berjalan perlahan ya, tidak segampang itu. Artinya bahwa sambil kita mempelajari, melihat situasi dan kondisi, mudah-mudahan ini akan bertahap gitu loh. Tapi yang sekali lagi saya sampaikan, bahwa kita perlu mengacungkan jempol ya kepada pemerintah sudah punya niat dan akan melaksanakan penurunan harga tiket ini, apapun bentuknya.
Nah itu yang perlu saya sampaikan. Nah kita lihat sumpamanya sekarang pesawat Garuda yang tiketnya terlalu tinggi. Nah maskapai lain ternyata bisa murah. Tentu ini kan menjadi pertanyaan kita. Nah pertanyaan kita kenapa kok pemerintah lebih tinggi dibanding dengan swasta? Nah ini yang kadang-kadang orang berpikir. Nah oleh sebab itu saya pikir kita perlu mensyukuri, mendukung. Nah, kami dari DPR akan mengawal untuk ini. Makanya dengan adanya niat pemerintah untuk menurunkan ini, kita akan bahas. Nanti pada saat rapat, insya Allah nanti kemungkinan di awal minggu pertama Desember ini kita akan bahas. Kita akan bedah satu-satu dari komponen-komponen itu. Karena kita memang tahu bahwa 31-35% kayaknya aftur itu yang mempengaruhi mahalnya. Nah, terus ada lagi masalah maintenance, masalah lain-lain. Nah, ini kita akan bedah. Nah, selama ini kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam itu. Apakah ada yang monopoli terhadap maintenance-nya, apakah ada yang Dan itu monopoli dibedah terhadap pada saat nanti afturnya. rapat Nah, ya ini berarti semuanya ya? akan kita bahas. Tapi Oke. insya Allah Baik. mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan. DPR akan selalu bersama rakyat kok. Demikian, Pak. Baik, terima kasih untuk ulasannya anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PAN, Aji Bakri, dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee mengenai diskon 10% selama libur Natal dan juga Tahun Baru yang dimulai pada 19 Desember nanti. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.